Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini, Bu Eri akan menyampaikan sebuah presentasi berdasarkan blog Zuhri Indonesia tentang menyampaikan ide melalui anekdot yang bersumber dari buku Bahasa Indonesia kelas 10. Contoh teks anekdot. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar?" teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Nah, kemudian ada contoh lagi tentang aksi maling yang tertangkap CCTV. Ya, di sini ada dua buah teks ya, kiri sama kanan. Nah, saya akan membacakan yang kiri saja. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Si pelapor, "Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum." Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Ya, jadi pelapor bengong dan hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Sehingga pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Fungsinya untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Kemudian mengidentifikasi struktur teks anekdot. Ya. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakan dengan teks lainnya. Teks anekdot memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa itu abstraksi? Merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Kedua, orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Keempat, reaksi
merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Kelima, koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Nah, berikut struktur teks aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan, itu adalah abstraksi. Pak, saya kemalingan hingga mobil Pak saya beruntung Pak. Nah, itu adalah orientasi. Kemudian kemalingan kok beruntung hingga sudah minta izin malingnya untuk merekam, itu adalah krisis. Kemudian reaksinya adalah belum, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, kemudian kodanya adalah hanya bisa pasrah tak berdaya. Itu ya, tolong dipelajari kembali untuk struktur aksi maling tertangkap CCTV. Kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki fitur kebahasaan yang khas, yaitu A. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. B. Menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. C. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian dan lalu. D. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. E. Menggunakan imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Dan keenam, menggunakan kalimat seru. Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk drama atau dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Contoh analisis kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Unsur kebahasaan yang menyatakan kalimat peristiwa masa lalu adalah pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Unsur kebahasaan kalimat retoris, apakah benar? Teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Nah, dalam kalimat retoris ini kalimat yang pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Nah, di sini ada konjungsi akhirnya. Pada kalimat akhirnya hakim berkata. Akhirnya itu adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kemudian penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela. Nah, menatap itu adalah aksi, menggerakkan anggota tubuh kita. Kemudian penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, kalimat perintahnya adalah tolong. Ya, betul sekali. Kemudian yang terakhir adalah kalimat seru. Oh, maaf. Nah, itu adalah kalimat seru. Nah, nanti tolong kalian pelajari kembali ya untuk kaidah kebahasaannya. Nah, sekian presentasi pada kali ini. Mohon untuk dipelajari kembali bagaimana tentang struktur dan unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Sekian dari saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jaga kesehatan,
Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak 1,5 meter ya minimal ya, dan stay di rumah aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.